Sinina tamatapon na pong Allah subhanahu wa ta'ala yang kehadir situngan na iyaro amme raja kengi setiap iperingati kita selalu membicarakan tentang masalah sempajang, padahal situngan na peristiwa Isra Mi'raj itu mengandung 4 hal secara umum. Nomor sidi ilmu pengetahuan yang sangat dalam, karena itu sampai kepada masalah gaib, dan teknologi modern itu sebenarnya sudah mengungkap itu. Jadi peristiwa na alami Nabi Tapabu di handphone itu kita bisa tahu bagaimana kita menggunakan 4G untuk bicara jarak jauh dengan melihat wajahnya orang di layar itu dengan langsung cepat tembus dengan dimensi jarak yang begitu jauh. Itu Nabi sudah lakukan, bukan gambar, bukan suara, tapi langsung orangnya. Itu di tingkat kenabian yang dikenal dengan mukjizat. Dibawa dari mukjizat itu ada yang dikatakan karamah. Karamah itu hanya kepada para wali Allah, ukwi wali. Para wali Allah termasuk Guru Taqi Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, Syekh Ahmad Al-Badawi, pada Guru Taqi Haji Muhammad Tahir, alina Guru Taqi Iman Lapeo di Sulawesi Barat, itu bisa membangun masjidnya dengan jarak waktu kematiannya berbeda. Bahkan di samping makam Sunan Kalijaga itu ada makam 9, di mana salah seorang ulama pendamping Sunan Ampel dan Sunan Kalijaga itu 9 kali mati, itu karena kewalian. Jadi ia peristiwa angka mukjizat, angka karamah yang turun di bawah karamah ada namanya maunah. Itu orang biasa yang diberikan kelebihan oleh Allah seperti seorang ulama, tapi tanya wali dena kadata karama maka dai maunah, tapi nareko angka tau dena makanja ampena termasuk orang yang tidak punya khususia dalam agama, tapi angka kelebihannya maka itu namanya istidraj, kelebihan yang diberikan untuk dijauhkan dari rahmat Allah. Itu jadi harus dibedakan. Peristiwa Isra dan Mi'raj ditinjau narekoyitai dalam kacamata sains itu luar biasa. Nah sebab magai sitonganna nabita itu pindah secara kasat, itu diperjalankan dan wali sampai pada makam itu. Saya punya saksi Guru Ta Saada, punya saksi masih hidup sekarang yang ceritakan kisahnya itu di Kolaka Utara, masih hidup sekarang, dan saya 3 tahun yang lalu bincang-bincang. Maka dia itu almarhum almaghfurlah Guru Ta Saada melaksanakan ibadah haji di Mekah, tapi masih membawakan pengajian di Masjid Jami ini Sengkang. Itu pengakuan langsung magai nasaba iyaro naruntuk na Guru Ta Koseng oko Makkah nilau naitai maka dan ketak Guru Ta Saada menrek Makkah maka ide wasa alena palapasan na de naga kalote rimon rinna na ide terakhir jokka untuk meyakinkan dirinya naludungi cicinna napa napampeanga Guru Ta maka dan kecicitala Yaro Guru Ta napasang pas pulang dari tanah suci karena belum ada handphone natanai keluargana maka dia Guru Ta Saada lau to ngak gimak karena sede setiap Jumat ada pengajian di masjid maka dai laba itu ciciku nolli Guru Ta dengan syukuran dengan salamatan nolli Guru Ta lau mak baca don dengan niat melomis sangi maka dalena to ngak gah. Setelah turun dari mobil, kemudian Guru Ta jalan masuk ke rumahnya,
na perhatikan ngiliman na pas silempu guru tamak jama na ludungi guru tero cicingin apa na pampengan maka dali cici mudemu ikhlas malenga. Itu tanda beliau yang melaksanakan ibadah haji karena mereka itu berada pada makam kewalian. Makanya seandainya Ki Buruk Nagurut itu di Jawa itu luar biasa Pak. Cuma kita di tradisi timur tidak terlalu memperhatikan makam para wali. Ya jadi Jampangi mani tidak terlalu membesar-besarkan itu. Padahal itu luar biasa sitonganna. Magai wali itu tidak mati di sisi Allah dan itu ayat. Maka orang datang bukan beristilahnya kan angka dua rupa. Angka yasang kita datang untuk bertabarruk, bertawassul. Makanya orang mengatakan itu musyrik, padahal itu tidak. Kita minta kepada orang yang tidak mati di sisi Allah. Itu. Apa bedanya kita datang ke bupati minta tolong kalau datang kepada orang yang diberikan khususnya. Dan termasuk guru Taiman Lapi, guru saya ini semua dilihat bisa membantu orang yang hidup. Guru ke Khalil Bangkalan yang paling parah itu guru ke Khalil Bangkalan. Sholat duhur di Madura, sholat asar di Tanah Suci. Hanya membawa pelapa akak itu yang sampai dia mengambil kurma mudah untuk dia bawa pulang. Itu kesaksian para ulama dan itu ada manuskripnya. Makanya peristiwa Nabi dalam Isra dan Mi'raj itu langsung diterima oleh para ulama yang makamnya tinggi. Makanya Abu Bakar itu terima, langsung terima bahwa namo malam matandre panayero ya konabita, saya yakin itu. Makanya diberi gelar As-Siddiq. Hanya masing-masing sahabat dan Nabi itu kemana gelarnya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq. Kalau Abu Bakar As-Siddiq karena membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Umar Al-Faruq itu dari kata furqan, membedakan antara haram dan halal. Umar itu paling tahu mana yang haram, mana yang halal. Makanya diberi gelar Al-Faruq. Kemudian diberi gelar Sayyidina Ali karamallahu wajahah, dikeramatkan oleh Allah wajahnya karena dia tidak pernah melihat kemaluannya selama hidupnya sehingga dia dikeramatkan oleh Allah. Itu khususnya. Yopidi anunna tawe meloita. Jangankan kita punya, ini yang satu khususnya di hadapan Allah. Makanya hal-hal sederhana anu cek de motu Pak Bu sanas sabari teh diangkat makamnya oleh Allah. Ya natu ampai de nawad dia capa anu cek de. Saya melihat di sini ada kita jadikan momentum untuk membangun diri. Diri yang mau dibangun sebenarnya itu adalah jiwa. Nasabah ia PCA memang rentang penyakit, apalagi sekarang ada corona. Baik atau sawi lasai termasuk virus seperti itu risik di kampung, maka dia nabita, maka minumlah baraka wudumu, maka engkau tidak akan tertimpa dengan penyakit yang mewabah. Makanya yaitu Sayyidina Ali denang kanami tahu okola salasa makir. Bahkan ada suatu desa yang mewabah penyakit dia tetap lewat dan pasti tidak pakai masker, lewat dan itu tidak kena. Magai karena Nabi sudah ajarkan itu baraka wudu. Kekayasa baraka wudu sebenarnya padilanya ada 3. Ia kotokura majenne ko jumai. Jadi kalau hari Jumat kita berwudu, kemudian baca doa sesudah wudu, ada air di ujung siku. Itu tidak mau menetes. Angkat tuai uko capak nasiku tak kiri kanan tidak bisa menetes. Itu melekat dan bergerak-gerak. Kemudian ada di ujung hidung di sini juga tidak bisa menetes, itu melekat. Itu yang diambil. Ambil dari kanan ke kiri, kemudian ambil di ujung hidung, bacakan salawat 7 kali dan surah Al-Kausar 7 kali, baru minum. Itu baraka wudu. Telu gunana, siapa wanita yang meminum itu maka dia tidak akan pernah keguguran selamanya. 1. Yang kedua itu untuk awet muda.
Kemudian yang ketiga itu untuk tidak kena penyakit yang mewabah.